Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan rahmat kesehatan. Selamat terus merenungi dalam masa-masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa murid-murid duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Lalu dalam permenungan saya,
hanya orang-orang yang paling dekat dengan kita. Hanya orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita, bukan orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, kita dengar bahwa Yudas Iskariot, Petrus, mereka sama-sama mengkhianati Yesus. Orang terdekat. Tapi pertanyaannya, akankah Yesus berhenti untuk mencintai mereka ketika mereka menyakiti hatinya? Tidak demikian. Dan inilah pelajaran yang harus kita ambil bagi hidup kita masing-masing. Sekalipun kita dilupakan, sekalipun kita dikhianati oleh orang-orang terdekat kita tidak boleh pernah untuk berhenti mencintai mereka. Karena dengan perbuatan itu, kita mampu menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Apakah Yesus marah terhadap Yudas dan terhadap Petrus? Tidak. Hati Yesus tetap berbelas kasih terhadap mereka. Petrus dan Yudas sama-sama mengkhianati Yesus. Tapi perbedaannya, Yudas kemudian malu dan bunuh diri. Sedangkan Petrus, dia menyesali penyangkalannya, kemudian dia bertobat. Lalu dia memperbaiki diri, dan dia menjadi murid yang setia. Tuhan tidak melihat kesalahanmu. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana engkau berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi-pribadi yang menyesali kesalahan, lalu merasakan belas kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari sikap hidup Yudas dan Petrus. Kita berjuang untuk tidak mengkhianati Tuhan, tapi juga berjuang untuk memperbaiki diri dari hari ke hari, menyesali dosa-dosa kita, dan mengikuti segala perintah Tuhan yang akhirnya membawa keselamatan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berikanlah kami hati yang juga mau mengampuni orang lain, seperti Engkau mengampuni kesalahan kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa, bagi mereka semua yang kami janjikan doa. Dampingilah mereka satu persatu dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membantu dan menolong mereka. Jauhkan mereka semua dari keputusasaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.